Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya tidak jarang dihadapkan dengan peperangan demi menegakkan agama Islam. Salah satu peperangan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya yakni Perang Badar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Perang Badar dan apa saja yang bisa kita petik hikmah dari kejadian Perang Badar tersebut. Namun sebelum itu, marilah untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, kita tadarus Quran bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Al-Wafa, pada kesempatan kali ini Smart School Al-Wafa telah menyiapkan materi seputar kejadian Perang Badar tersebut. Hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa, hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Bapak akan membawakan satu tema yang berjudul hikmah dari Perang Badar. Sahabat Al-Wafa mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya Perang Badar, yaitu perang pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, sama seperti sekarang, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pasukan Rasulullah SAW tidak banyak, hanya 313 pasukan. Sedangkan pasukan kafir Quraisy itu 1000 pasukan. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 3 kali lipatnya, bahkan lebih. Tapi dengan kesabaran, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada malam harinya berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan perang tersebut. Dan Allah pun mengijabahnya. Singkat cerita, terjadilah perang tersebut pada siang harinya. Dan Allah mengutus malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terjadilah perang yang sangat dahsyat. Banyak orang-orang kafir yang meninggal di sana. Dan singkat cerita, maka perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh pasukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika itu, setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali dari perang tersebut. Dan di perjalanan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, raja'na, kita telah kembali minal jihadil asghar, dari jihad kecil, ilal jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Para sahabat pun heran, mengapa Rasulullah berkata demikian. Dan Rasulullah menyampaikan
jihad yang terbesar atau jihadul akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan nafsu diri sendiri. Tadi di awal disampaikan ayat dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syams ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menyampaikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha, dan Allah telah mengilhamkan, telah memberikan kepada setiap manusia itu fujuraha wa taqwaha, nafsu fujur, nafsu fasik. Fujur itu fasik yang selalu membawa kepada keburukan. Wa taqwaha, dan juga Allah memberikan kepada setiap manusia itu taqwaha, takwa, ketakwaan. Nah, jadi bisa kita ambil hikmahnya dari perang Badar tersebut, bahwa pada bulan ini khususnya bulan Ramadan, pasti kita akan berjihad yang begitu besar, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Apalagi pada Ramadan kali ini kita dituntut untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Pasti kita memiliki rasa jenuh, pasti kita memiliki rasa bosan. Nah, ketika disitulah jiwa kita yang telah Allah ilhamkan fujur dan takwa, itu manakah yang akan kita munculkan? Apakah fujurnya, kejelekannya, atau takwa, kebaikannya? Nah, pasti kita merasa berat untuk melakukan kebaikan. Contohnya seperti ini, ketika kita berada di rumah jenuh, ada dua opsi. Apakah kita akan mengambil handphone untuk main game, untuk bermain di medsos, atau sebaliknya kita akan membawa Al-Quran, membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kebanyakan mungkin apalagi remaja itu pasti mengambil gadget, main HP, main game, berselancar di media sosial ketimbang membaca Al-Quran. Disinilah tugas kita selaku muslim yang baik, kita harus bisa melawan hawa nafsu kita, karena ini adalah jihad terbesar sebagaimana diamatkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu kita dengan cara memunculkan ketakwaan kita, dengan cara mempertebal keimanan kita. Marilah di bulan Ramadan ini kita munculkan ketakwaan kita tingkatkan ketakwaan kita. Di rumah kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, murojaah hafalan kita, menambah hafalan kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk para sahabatnya, untuk para yang membaca, untuk para penghafalnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan ini, tidak hanya yang wajibnya, yang sunahnya pun kita perbanyak untuk mendapatkan pahala. Karena bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Mudah-mudahan sahabat Al-Wafa semuanya bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh dan juga bisa melaksanakan seluruh ibadah baik yang wajib dan yang sunahnya dengan baik. Mungkin hanya sekian yang bisa Bapak sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, perang Badar salah satu perang terbesar pada zaman Rasulullah SAW, di mana memakan banyak korban baik dari pihak Muslim ataupun pihak kafir. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Sontak sahabat tertegun, bingung, keheranan. Perang apa lagi yang akan lebih besar lagi daripada ini? Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yaitu perang melawan hawa nafsu. Dan pada kesempatan bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu kita, melawan rasa haus kita, melawan rasa lapar kita, melawan segala keburukan yang ada dalam diri kita
untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, di segmen selanjutnya, segmen Ensiklopedia Islam, kali ini kita juga akan belajar berperang melawan kebodohan. Bagaimana Islam mengajarkan kita kewajiban untuk menuntut ilmu. Untuk itu, Ensiklopedia Islam pada kesempatan kali ini mengenai kewajiban menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV. Hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, menuntut ilmu adalah kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik itu dilakukan melalui lembaga formal, informal, maupun non-formal. Sejatinya, menuntut ilmu harus kita jalani setiap hari, setiap detik, dalam setiap hembusan nafas kita. Menuntut ilmu itu bukan hanya berbicara perihal ijazah atau gelar yang akan kita dapat setelahnya, namun lebih dari itu. Menuntut ilmu adalah kewajiban sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Ibnu Majah. Dalam episode kali ini, kami akan menyajikan informasi mengenai kewajiban menuntut ilmu. Pemirsa Wafedia, ilmu adalah hal yang sangat penting karena ilmu adalah perantara kita menuju takwa. Setelah manusia mengetahui ilmunya, maka jalannya menuju tingkat ketakwaan yang lebih tinggi pun akan terbuka. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pemirsa Wafedia, ilmu itu ibarat cahaya. Ia menerangi dan menyelamatkan manusia dari gelapnya kebodohan. Orang yang memiliki ilmu akan senantiasa berperilaku baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, maka jalan menuju surganya pun akan lebih mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh." Dalam hadis ini, Rasul hendak memberitahu kita bahwa dengan bertambahnya ilmu itu mestinya bertambah pula hidayahnya, serta mampu mendekatkan diri kita pada ilahi. Lalu, ilmu apa yang harus kita cari agar kita dapat semakin dekat kepada Allah? Apakah dengan belajar agama saja dan meninggalkan ilmu dunia mampu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah? Pemirsa Wafedia, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa maksud Nabi bukanlah untuk membandingkan antara ilmu hukrawi atau ilmu duniawi. Namun, tujuan kitalah yang menjadi poin pembicaraan. Tujuan kita dalam menuntut ilmu ini apakah akan menambah hidayah dan mendekatkan kita kepada Allah atau malah kita semakin jauh kepadanya? Tujuan kita dalam menuntut ilmu haruslah karena Allah semata, untuk menggapai keridhoannya, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Allah tidak membatasi kita untuk mempelajari ilmu ukhrawi saja. Dalam firman-Nya jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk mengembara di muka bumi, mempelajari ciptaan Allah, mentadaburi tanda-tanda kekuasaannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya?
kemudian mengulanginya kembali, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 19-20. Pemirsa Wafedia yang selalu dirahmati Allah dimanapun kalian berada, jadilah pencari cahaya, ikutilah kajian-kajian ilmu yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. Karena dengan ilmu begitu banyak keberkahan dan kemudahan bagi kita. Jelas pula janji Allah bagi para penuntut ilmu, janganlah kita ragu akan janjinya karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Apalagi di zaman sekarang, kajian ilmu telah diselenggarakan tidak hanya secara offline, namun juga secara online. Pandemi ini bukanlah alasan untuk berhenti belajar, justru dengan pandemi ini kita mestinya banyak belajar. Pemirsa Wafedia, kita pasti mengakui bahwa teknologi telah berkembang begitu pesat, menawarkan fasilitas yang semakin canggih. Sekolah Al-Wafa juga telah menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya dengan adanya program Smart School Al-Wafa yang menjadi media komunikasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pandemi bukanlah halangan untuk menuntut ilmu, tetaplah semangat dalam belajar karena dengan ilmu kita tidak akan pernah merugi. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sahabat Al-Wafa, dalam kesempatan segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video dari salah satu siswa SMK Al-Wafa, yakni ada Putri Meisha dan Aditya Indra. Dan video ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tonton terus Ramadan Asik, program yang akan menyuguhkan informasi seputar dunia Islam. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun. Usah pergi.